Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang susunan organisasi peradilan agama. Susunan hierarki peradilan agama menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lingkungan peradilan agama terdiri dari 2 tingkat, yaitu pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Menurut ketentuan pasal ini, secara institusional, lingkungan peradilan agama terdiri dari dua tingkat, yaitu pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan agama merupakan pengadilan terbawah yang bertindak sebagai pintu gerbang penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan setiap perkara. Pengadilan tinggi agama berkedudukan sebagai pengadilan tingkat banding, bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan agama apabila para pihak melakukan banding. Jika putusan pengadilan telah tepat, maka pengadilan tinggi dapat menguatkan putusan pengadilan agama. Bisa juga menguatkan sekaligus memperbaiki amar atau hanya sekadar menambah pertimbangan yang kurang lengkap. Sebaliknya, juga berwenang untuk membatalkan putusan pengadilan agama dengan cara mengadili sendiri dengan amar putusan yang berlainan dengan pengadilan agama. Berikut ini akan kami tampilkan tentang susunan organisasi pengadilan agama. Yang pertama, ketua, wakil ketua, hakim, panitera atau sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, panitera pengganti, jurusita, panitera muda perkara, panitera muda hukum, panitera muda banding atau kasasi, tata usaha umum, kepegawaian, dan juga keuangan. Selanjutnya, susunan organisasi pengadilan tinggi agama meliputi ketua, wakil ketua, hakim tinggi, panitera atau sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, kelompok fungsional panitera pengganti, subkepaniteraan banding, subkepegawaian hukum, dan juga subbagian kepegawaian. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pejabat peradilan agama. Yang pertama adalah seorang ketua dan wakil ketua. Tugas pokok dan fungsinya itu dijelaskan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan untuk yang mengangkat dan memberhentikan seorang ketua dan wakil ketua peradilan agama adalah MA. Selanjutnya adalah seorang hakim. Syarat untuk menjadi hakim PA itu adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, sarjana syariah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, lulus pendidikan hakim, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, berusia paling rendah adalah 25 tahun, dan paling tinggi adalah 40 tahun. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Lalu, yang mengangkat dan memberhentikan seorang hakim, ini adalah presiden. Selanjutnya, untuk menjadi hakim PTA, itu sebagaimana syarat yang dimasukkan dalam pasal 13 ayat 1, huruf A, B, C, D, G, dan juga J. Berumur paling rendah adalah 40 tahun, berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua PA, atau 15 tahun sebagai hakim PA. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh MA, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Lalu, mengenai lafaz sumpah jabatan hakim dijelaskan dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pejabat selanjutnya adalah seorang panitera dan wakil panitera. Untuk menjadi panitera PA, sebagaimana syarat-syarat yang telah dilalui oleh seorang hakim tersebut, untuk menjadi panitera itu yang membedakan adalah pengalamannya.
Jadi, untuk panitera PA itu paling singkat harus pernah menjabat sebagai wakil panitera selama 3 tahun, 5 tahun sebagai panitera muda PA, atau menjabat wakil panitera PTA. Kemudian untuk syarat wakil panitera PTA itu berpengalaman paling singkat 2 tahun sebagai panitera muda PTA, 5 tahun sebagai panitera muda PTA, atau 3 tahun sebagai wakil panitera PA, atau menjabat sebagai panitera PA. Selanjutnya adalah seorang sekretaris dan wakil sekretaris. Untuk di tingkat PA itu harus berpengalaman paling singkat 2 tahun di bidang administrasi peradilan. Kemudian untuk PTA itu harus berpengalaman paling singkat 4 tahun di bidang administrasi peradilan. Selanjutnya mengenai jurusita di sini, eh, awalnya ini pejabat jurusita itu belum ada dalam peradilan agama begitu. Kemudian sekarang diadakan. Untuk menjadi jurusita itu sama halnya dengan syarat-syarat yang telah dilalui oleh hakim maupun sekretaris dan panitera. Yang membedakan di sini juga pengalamannya. Jadi seorang jurusita itu harus berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Kemudian untuk jurusita pengganti sendiri harus berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada PA. Nah, tugas-tugas daripada pejabat peradilan agama. Untuk ketua, itu bertugas merencanakan dan melaksanakan tupoksi peradilan agama. Kemudian untuk wakilnya adalah mewakili ketua dalam hal merencanakan dan melaksanakan tupoksi peradilan agama. Tugasnya hakim adalah mencatat dan meneliti berkas perkara, membuat keputusan atau penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani, juga melaporkan tugasnya itu kepada ketua peradilan agama. Untuk panitera itu bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara. Selanjutnya adalah seorang sekretaris. Sekretaris di sini bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan peradilan agama. Kemudian untuk Kasubag Kepegawaian itu bertugas merencanakan dan melaksanakan kepengurusan pegawaian di lingkungan peradilan agama. Nah, untuk Kasubag Umum dan Keuangan itu bertugas merencanakan dan melaksanakan kepengurusan keuangan di lingkungan peradilan agama, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta memberikan eh, pelaporan tugas begitu kepada ketua peradilan agama. Dan yang terakhir adalah jurusita. Jurusita di sini bertugas sebagai koordinator para jurusita pengganti, membantu majelis hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi untuk menghadiri persidangan, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan hakim, menyampaikan isi putusan, melaksanakan tugas khusus, dan melaporkan tugas kepada atasan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, marilah kita diskusikan di forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.